Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pireri Putra Elanza dengan NIM P017203220017, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan plus Profesi Nurse, tingkat 1 kelas 1A, mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Baiklah, pada mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar ini, saya akan menjelaskan tentang kerangka studi anatomi. Pengertian anatomi. Anatomi berasal dari bahasa Yunani kuno anatome, yaitu pembedahan, dan anatemno, memotong. Adalah ilmu dari biologi yang mempelajari susunan tubuh makhluk hidup. Istilah anatomi digunakan untuk ilmu tentang struktur tubuh manusia dan hewan, sementara struktur tumbuhan dipelajari dalam anatomi tumbuhan. Bidang anatomi. Bidang anatomi merupakan bidang yang melewati tubuh dalam posisi anatomi yang terbagi pada bidang median, bidang sagittal, bidang horizontal, dan bidang koronal. Bidang median yaitu bidang yang membagi tepat tubuh dijadikan bidang kanan dan kiri. Sedangkan bidang sagittal adalah bidang yang membagi tubuh yang dijadikan dua bidang dari titik tertentu, tidak membagi tepat dua bagian. Bidang ini sejajar dengan bidang median. Selanjutnya adalah bidang horizontal, yaitu bidang yang terletak melintang melewati tubuh, bidang X, Y. Bidang ini membagi tubuh dijadikan bidang atas, superior, dan inferior, bawah. Bidang koronal, bidang vertikal yang melewati tubuh, letaknya tegak lurus terhadap bidang median dan sagittal. Membagi tubuh dijadikan bidang hadapan frontal dan belakang dorsal. Kelas selanjutnya ada arah anatomi. Yang pertama adalah superior, atas atau kranial, lebih dekat pada kepala. Contohnya, mulut terletak superior terhadap dagu. Yang selanjutnya adalah inferior, bawah atau caudal, lebih dekat pada kaki. Contoh, pusar terletak inferior terhadap payudara. Selanjutnya ada anterior, depan, lebih dekat ke depan. Contoh, lambung terletak anterior terhadap limpa. Ada posterior, belakang, lebih dekat ke belakang. Contoh, jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Yang selanjutnya ada superficial, lebih dekat ke atau di permukaan. Contohnya, otot kaki terletak superficial dari tulangnya. Misalnya ada profunda, lebih jauh dari permukaan. Contohnya adalah tulang hasta dan pengumpil terletak lebih profunda dari otot lengan bawah. Selanjutnya ada medial, dalam, lebih dekat ke bidang median. Contoh, jari manis terletak medial terhadap jari jempol. Selanjutnya ada lateral, luar, menjauhi bidang median. Contoh, telinga terletak lateral terhadap mata. Selanjutnya ada proksimal, atas, lebih dekat dengan batang tubuh atau pangkal. Contoh, siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Yang selanjutnya adalah distal, bawah, lebih jauh dari batang tubuh atau pangkal. Contoh, pergelangan tangan terletak distal terhadap siku. Baiklah, selanjutnya adalah gerakan anatomi. Yang pertama adalah fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerakan menekuk atau membengkokkan. Ekstensi adalah gerakan untuk meluruskan. Contoh, gerakan ayunan lutut pada kegiatan gerak jalan. Gerakan ayunan ke depan merupakan ante fleksi dan ayunan ke belakang disebut retro fleksi atau ekstensi. Ayunan ke belakang lebih lanjut disebut hiperekstensi. Adapun gerakan adduksi dan abduksi. Adduksi adalah gerakan mendekati tubuh, sedangkan abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Contohnya, gerakan membuka tungkai kaki pada posisi istirahat di tempat merupakan gerakan abduksi, menjauhi tubuh. Bila kaki digerakkan kembali ke posisi siap, merupakan gerakan adduksi, yaitu mendekati tubuh. Baiklah, ada elevasi dan depresi. Elevasi merupakan gerakan mengangkat, depresi adalah gerakan menurunkan. Contohnya, gerakan membuka mulut merupakan elevasi dan menutupnya depresi, dan gerakan pundak ke atas elevasi dan ke bawah merupakan depresi. Dan adapun inversi dan eversi. Inversi adalah gerak memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Eversi adalah gerak memiringkan telapak kaki keluar. Juga perlu diketahui untuk istilah inversi dan eversi hanya untuk wilayah di pergelangan kaki.
Supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan menenagahkan tangan. Pronasi adalah gerakan menelungkupkan. Juga perlu diketahui, istilah supinasi dan pronasi hanya digunakan untuk wilayah pergelangan tangan saja. Endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi, rotasi, sedangkan eksorotasi adalah gerakan rotasi keluar. Istilah-istilah anatomi. Osteologi. Osteologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tulang manusia dan tulang hewan, termasuk kelainan-kelainan dan penyakit tulang. Andrologi. Andrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang anatomi persendian. Miologi. Miologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem otot, struktur, fungsi, dan penyakit otot. Kardiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jantung dan pembuluh darah. Gastrologi, ilmu yang mempelajari tentang sistem pencernaan. Oftalmologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit mata. Neurologi adalah ilmu yang mempelajari sistem syaraf manusia dan gangguannya. Splenkologi adalah ilmu yang mempelajari organ viscera dan organ dalam.